Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Masih semangat kan belajar bersama ibu guru? Agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengamati teks dalam video, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. Setelah mengamati gambar dalam video, siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri. 3. Dengan menyimak teks dalam video dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. 4. Dengan menyimak teks dalam video dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. 5. Dengan menyimak video, siswa dapat mengetahui tentang aturan bermain bersama teman di rumah. 6. Setelah menyimak teks dalam video, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak, sekarang coba kalian simak cerita berikut ini. Cerita yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami sering membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Anak-anak, sekarang ayo membaca. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lihat di gambar, Dayu dan Ibu Guru sedang apa ya? Agar kita tahu mereka sedang apa, mari kita simak bacaan berikut ini. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-temannya. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, anak-anak hebat, sekarang ayo kita mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup, lalu mengembang tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang.
tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Nah, anak-anak, kalau ini contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Anak-anak hebat, ayo sekarang kita mencoba. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, yang ini contoh gerakan tumbuhan rendah. Ini contoh gerakan tumbuhan tinggi. Ini contoh gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Ini contoh gerakan tumbuhan berayun-ayun. Ini contoh gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Ini contoh gerakan tumbuhan menguncup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan temanmu. Anak-anak, sekarang ayo kita mengamati. Di gambar, Udin dan Edo sedang apa ya? Agar kita tahu mereka sedang apa, mari sekarang kita simak cerita berikut ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak hebat. Ternyata Udin dan Edo sedang mencoba gerakan tumbuhan, yaitu gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita Udin dan Edo yang sedang mencoba gerakan tumbuhan, yaitu pohon kelapa tertiup angin. Anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Udin dan teman-temannya sedang memperagakan gerakan pohon tertiup angin. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa ya? Ya, yang terjadi pada Udin dan Edo yaitu Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Ya, Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu, mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, bagaimana sikap Edo? Itu Edo memaafkan sikap Udin. Menurutmu, bagaimanakah sikap Udin dan Edo?
sikap Udin yang mau meminta maaf dan sikap Edo yang mau memaafkan merupakan sikap terpuji. Anak-anak, ayo sekarang kita berdiskusi. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Di gambar, terlihat Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Lalu apa yang harus dikatakan oleh Dayu? Contoh, maaf Siti, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang harus kalian ucapkan jika kejadian-kejadian berikut ini terjadi pada kalian? Nah, anak-anak, di gambar pertama ada Udin yang tidak sengaja menyenggol bahu Siti sehingga membuat buku Siti jatuh berantakan. Nah, anak-anak, kalau gambar yang kedua, terlihat Udin tidak sengaja menginjak kaki Edo. Apa yang harus kalian ucapkan jika kejadian-kejadian tersebut terjadi pada kalian? Nah, ini merupakan tugas ke-1 kalian. Silahkan ditulis di buku kalian ya. Jangan lupa ditulis dengan rapi. Nah, anak-anak, sekarang ayo menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Misalnya, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, apa yang harus kalian katakan? Contoh, maaf Udin, aku tidak sengaja menjatuhkan barangmu. Sekarang, coba kalian kerjakan tugas kedua, yaitu kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Yang kedua, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. 3, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Yang keempat, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, anak-anak, jika semua kejadian itu terjadi padamu, apa yang harus kalian katakan? Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa ditulis dengan rapi. Anak-anak, sekarang ayo kita berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Dayu?
Sikap Dayu tidak terpuji. Sikap Dayu tidak baik. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Seharusnya Dayu harus meminta maaf kepada Siti karena Dayu telah membuat boneka Siti kotor. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Tentu sedih ya anak-anak, karena bonekanya sudah kotor. Apa yang akan kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memaafkan teman walaupun tidak meminta maaf, seperti halnya sikap Dayu tadi. Anak-anak, sekarang ayo kita mengamati aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada yang dirugikan. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas ketiga. Coba kalian beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Dan silakan kalian beri tanda silang pada gambar yang tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Yang pertama, ada gambar Edo mengerjakan PR sendirian. Apakah gambar tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Contoh, gambar ini tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman, maka kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, bisa kan kalian mengerjakan? Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa tulis dengan rapi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin menjadi anak yang pandai, jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.